Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nes Erida Putra. Saya salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan profesi Nes di Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, tepatnya di Universitas Minabangsa Gek Sebenang Banda Aceh. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah manajemen kekuatan. Mata kuliah ini berada pada semester genap tahun ajar 2024-2025. Pada khususnya pada mahasiswa semester 8. Beban SKS pada mata kuliah manajemen kekuatan adalah 4 SKS dibagi dalam 2 bagian. 3 SKS materi dan 1 SKS lagi praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib lulus bagi mahasiswa keperawatan. Dengan deskripsi mata kuliah, manajemen keperawatan membahas mulai berbagai teori. Adapun materi, teori, kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan, perencanaan manajemen, serta fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip manajemen di ruangan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana seorang perawat mengelola dan memberikan pelayanan dalam ruang perawatan. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah manajemen perawatan ini adalah tatap muka dengan metode ceramah, tanya jawab, bedah kasus, dan role play di ruang praktikum. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa keperawatan dengan deskripsi mata kuliah, yaitu tentang teori kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, perencanaan dalam manajemen keperawatan, kemudian manajemen konflik yang ada di ruang perawatan. Mata kuliah ini juga membahas tentang berbagai isu-isu yang berkaitan dengan asuhan keperawatan bagi pasien, kualitas pelayanan, kemudian bagaimana pelaksanaan ronde dalam keperawatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mahasiswa memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat lain yang dikelolanya. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya. Mampu mendokumentasikan, mengembangkan peluang, dan mengembangkan kemampuan dalam mendesain usaha memberikan pelayanan kepada pasien. Adapun materi untuk mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan terdiri daripada konsep kepemimpinan, perencanaan dalam keperawatan, ketenagaan dalam keperawatan, pengorganisasian dalam keperawatan, dan ronde keperawatan. Adapun materi lainnya untuk melengkapi mata kuliah ini adalah konsep fungsi pengarahan, pengendalian mutu dalam pelayanan asuhan keperawatan, kemudian yang terakhir adalah manajemen konflik dalam asuhan keperawatan. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini, yang pertama terdiri daripada sikap, yaitu sebanyak 20%, pengetahuan 30%, kemudian ada keterampilan umum sebanyak 30%, dan keterampilan khusus sebanyak 20%. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan pagi ini sesuai dengan kesepakatan kita, kontrak waktu kita, ini adalah pertemuan ke-15 di mata kuliah manajemen keperawatan. Pada pagi hari ini sesuai dengan kontrak saya dengan SIPEK,
dan dengan seluruh mahasiswa semua. Pada tahap ini kita akan masuk materi terakhir kita, yaitu dengan materi ronde kekuatan. Baik, hari ini pertemuan terakhir kita dengan materi ronde kekuatan. Teman-teman mahasiswa semua, tolong silakan mengisi absensi pertemuan kita yang telah dibagikan oleh si Pen tadi guna untuk penilaian akhir saya. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ronde kekuatan. Sebelum kita masuk ke materi, adakah teman-teman yang sudah pernah mendengarkan tentang ronde kekuatan di mata kuliah manajemen ini? Berarti inilah materi yang baru kalian serap, yang baru kalian dapatkan, guna untuk kalian pahami ke depannya ketika kalian menjadi seorang perawat. Ya. Teman-teman semua, materi ronde kekuatan ini sangat penting kita aplikasikan nanti waktu ketika kalian berada di layanan rumah sakit. Nah, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi tentang ronde kekuatan ini. Terus permasalahan utama adalah tidak dilaksanakan secara optimal di klinik. Ya. Jadi mata kuliah manajemen kekuatan itu sebenarnya sudah memberikan template-nya bagi mahasiswa perawat itu supaya kedepannya ketika berada di pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit ataupun klinik dapat menerapkan unsur-unsur daripada ronde kekuatan. Nah, ronde kekuatan ini sangat penting diterapkan guna kita lebih dekat dengan pasien, lebih memahami kasus dan sering berdiskusi dengan teman sejawat dan berkolaborasi dengan pihak lain, tim medis lain dari dokter, tenaga gizi, ya, teknologi dan ahli-ahli fisioterapi lainnya. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Baik, secara pengertian, ronde kekuatan itu memiliki definisi jelas begini, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekuatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan kekuatan. Bagaimana makna daripada definisi ini? Nah, ronde kekuatan itu satu kegiatan yang sebenarnya itu memang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang perawat pelaksana keuangan, baik itu nanti akan dilaksanakan oleh tim, ya, pada saat pergantian shift biasanya. Jadi kegiatan ini akan dilakukan secara langsung oleh perawat bersamaan dengan teman-teman yang lain pada pergantian shift, langsung berdekatan dengan back pasien. Ya, jadi ronde kekuatan ini perawat yang berdinas di pagi hari dengan perawat yang berdinas di sore hari itu akan bertemu dan membahas kasusnya dan melihat langsung kondisi pasien. Kemudian apa aja yang menjadi karakteristik daripada ronde kekuatan itu? Karakteristik daripada ronde kekuatan itu adalah pasien itu dilibatkan, klien itu dilibatkan secara langsung. Jadi inilah yang menjadi kendala di klien itu terkadang tidak dilaksanakan. Apa yang menjadi masalahnya? Banyak perawat pelaksana itu tidak melakukan ronde kekuatan karena malas tadi. Malas, kemudian tidak patuh terhadap SOP ruangan yang sudah diterapkan. Ya. Jadi karakteristik pertama adalah pasien itu ataupun klien itu dilibatkan secara langsung. Kemudian klien merupakan fokus kegiatan. Bagaimana klien sebagai fokus kegiatan di ronde kekuatan? Kalau tidak ada pasien, berarti tidak ada ronde kekuatan. Benar itu? Benar. Nah, karena ada pasien, makanya ronde kekuatan berjalan. Jadi kalau ronde kekuatan itu dilakukan di nurse stationnya aja, di ruang perawatan saja, itu tidak dianggap sah. Kenapa? Berarti tidak melibatkan pasien di dalamnya. Kenapa? Pasien secara etika itu dia harus mengetahui, harus memahami bagaimana status dan perkembangan saat dia dirawat di ruangan tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah perawat pelaksana itu terlibat, kemudian perawat trainer dan konselor melakukan diskusi bersama. Nah, siapa aja yang terlibat dalam ronde kekuatan ini? Yang terlibat dalam ronde kekuatan ini pertama adalah perawat, ya, perawat pelaksana. Kemudian yang menahkodai kepada ronde kekuatan adalah katingnya. Pertanyaannya, kepala ruangannya kemana? Kepala ruangan itu tidak terlibat dalam ronde kekuatan, teman-teman. Yang terlibat dalam ronde kekuatan adalah kating dengan perawat pelaksana dan perawat yang akan
melanjutkan dinas bisnis selanjutnya. Teman-teman saya rasa sudah pernah melihat sebelumnya, sudah pernah mengapply sebelumnya di ruangan pada saat orientasi rumah sakit kemarin di semester 6, 7 ya, dan sudah paham saya rasa bagaimana pelaksanaan di kota. Pasti ada hambatan ya. Yang pertama waktu dan keterbatasan SDM tadi. Nah, tapi di dalam undang-undang itu perawat itu sangat untuk mengaplikasikan ini. Nggak boleh nggak dilakukan dengan alasan apapun sebenarnya. Ya kalau rumah sakit itu memang tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, ya harus ada SDM yang memenuhi. Jadi teman-teman semua, pelaksanaan itu harus ada ketua timnya, pelaksananya, terus ada konselornya juga ada. Kemudian ada konselor untuk memfasilitasi kreativitas. Ini kreativitas bagaimana? Ada permasalahan kita di ruangan itu banyak beragam, ya. Bukan hanya satu dua hal. Tentunya butuh inovasi hal-hal baru dalam menyelesaikan masalah. Kebutuhan pasien juga beragam. Jadi kita perawat itu harus punya kreativitas, punya inovasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh pasien. Kemudian adanya konselor yang membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat, perawat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Nah, sekarang itu sudah ada banyak case manager, teman-teman. Sudah pernah tahu tentang case manager? Case manager itu dia tidak bertugas sebagai kepala ruangan, tapi case manager itu sebagai pengawas, ya, yang supervisi, yang melihat kondisi perawat pelaksanaan ruangan, apakah ada hambatan terhadap pelaksanaan pelayanan perawatan. Kemudian contoh sederhana adalah ketika ada perawat yang tidak bisa melaksanakan satu tindakan, nah case manager itu mengawasi kembali ke ruangan bagaimana untuk mengoptimalkan kembali si perawat tersebut. Nah itu bagian-bagian daripada pengawasan di ruang perawatan. Kemudian apa tujuan daripada pelaksanaan ronde perawatan? Tujuan pertama adalah menumbuhkan cara berpikir secara kritis dan sistematis. Teman-teman perawat, calon perawat nanti ke depan kita dituntut untuk berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis itu bukan hanya secara konsep, tapi berpikir kritis bagaimana mengimplementasikan lapangan. Jika ada permasalahan dengan pasien, ada hal-hal yang tidak diselesaikan dengan satu solusi, kita dituntut untuk berpikir kritis bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kita satu perawat tentunya menjadi sentralnya pelayanan di rumah sakit. Banyak hal-hal yang bertumpu dan tanggung jawab itu bertumpu di perawat itu sendiri. Bahkan kedekatan pasien itu lebih ke arah kita. Bagaimana kita melayani dan memberikan pelayanan kepada pasien. Nah itu tuntutan daripada ronde perawatan. Nah sekarang kita coba lihat langkah-langkah kegiatan ronde perawatan yang secara konsep itu dari luar, dari susun. Nah, langkah kegiatan ronde perawatan itu dimulai daripada PP. PP itu tim perawat pelaksana, ya, perawat pelaksana yang berada pada tersebut. Kemudian alumni itu menetapkan pasien yang akan dilakukan ronde. Nah, selesai ditetapkan pasien, dipilih pasiennya mana yang akan diberikan ronde. Kemudian disiapkan pasiennya. Siapkan apa yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan ronde tadi. Pertama adalah informasi itu wajib, karena nanti hal yang berkaitan dengan tindakan pasti tentunya si pasien itu harus tahu, paham apa yang akan dilakukan perawat. Jangan pula nanti pasien itu shock ya, karena perawat itu udah ramai di ruang di bed pasien. Jadi informasi itu juga tidak hanya dengan si pasien, tapi dengan keluarga pasien. Nah kemudian apa yang tahap selanjutnya setelah pembahasan hasil pengkajian dan validasi data yang sudah didapatkan. Nah, tadi pada saat ronde pertanyaan itu kan sudah ada tuh hasil pengkajian sebelumnya, validasi data. Validasi data benar nggak ini masalah dengan pasien tersebut? Pasien A ini benar nggak? Setelah melakukan hasil pengkajian dan validasi data itu menjadi masalah. Tentunya di sini ada masalah yang ditemukan. Contoh misalnya pasien tersebut dia mengeluh nyerinya tidak hilang misalnya. Ya kira-kira apa solusi yang harus diberikan untuk mengatasi pasien tersebut? Nah, jika itu harus melibatkan dokter, pasti nanti pada saat
pre-conference itu ada dokter yang datang untuk menyimak apa ini pasien ini jadi semalaman dia nggak bisa tidur karena nyeri. Apa yang harus didiskusikan dengan dokter terkait obat-obatan untuk sarapan onkologinya yang akan diberikan pada pasien. Ya. Kemudian di masalah itu yang ditanyakan di sini adalah apa ada dosis kepatannya, gangguan rasa nyeri. Apa data yang mendukung skala nyeri? Skalanya berapa? Skala nyerinya itu 7 misalnya. Ya, nampak pasien meringis kesakitan, yang bukan area yang sakit. Kemudian bagaimana intervensi yang sudah dilakukan? Selama ini intervensi yang diberikan itu apa? Apakah intervensi sebelumnya itu sudah menangani permasalahan pasien tadi, atau hanya memperberat misalnya? Ataupun memang udah ada nih pemberian obat misalnya obat anti nyeri, tapi tidak mempan misalnya, tidak berpengaruh. Nah, otomatis nanti itu kan akan menjadi catatan bahwa kalau obat itu tidak memberi dampak bagi sebab pasien. Apakah nanti akan diberikan dosis yang lebih tinggi lagi atau obat yang diubah misalnya, obatnya yang diganti. Kemudian apa hambatan yang ditemukan? Nah, di sini kita harus melihat hambatan ya. Apa hambatan yang ditemukan? Misalnya hambatan yang ditemukan pasien itu susah untuk diberikan masukan, susah untuk diajak kooperatif misalnya, ataupun kurangnya sumber daya manusianya, ataupun kurangnya fasilitas yang mendukung untuk si pasien tadi, itu kan menjadi hambatan untuk proses pasien. Nah, setelah menjadi masalah dan ini menjadi pertanyaan profesor tersebut, maka akan melakukan penelitian data. Benarkah masalah ini yang didapatkan di lapangan, di ruangan tadi, di pasien tadi? Kemudian PP dan konselor terkait itu mereka datang untuk melihat langsung ketika pasien, melakukan inform konsul, melakukan pasien, menjelaskan tentang masalah pasien, ya. Kemudian setelah itu lanjut diskusi di nurse passionnya. Jadi diskusi pertamanya itu hal bahas pertama itu di samping pasien. Yang langsung pasien itu mendengarkan, menyimak apa yang dibahas oleh perawat pelaksana dan konselor dan tim tadi, ya. Kemudian berlanjut di diskusi di sessionnya, ya. Sessionnya apa yang akan diskusi ya? Berarti ini kan ada pre-conference-nya menjadi catatan kesimpulannya apa. Oh, pasien tadi dia membeli ternyata begitu dianalisis obatnya tidak mempan, harus dinaikkan dosis obatnya misalnya. Berapa dosisnya? Berapa gram lagi? Ataupun harus ganti obat misalnya secara farmakologinya. Nah, itu tentunya nanti akan ada rujukan dan konsul lagi dengan dokter penanggung jawab. Nah, ini di diskusi akhir itu hadirnya kesimpulan, kemudian rekomendasi terkait solusi masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, jadi ronde perawatan ini meringankan beban sebenarnya, meringankan beban perawat juga dan memberikan hal yang mendukung bagi pasien. Dan kalau misalnya perawat itu datang dapat membahas tentang kondisi pasien, tentunya pasien dia memiliki afirmasi positif. Dia merasa dirugikan, dia merasa bahwa dia itu diberikan pelayanan yang masih sama. Ini sangat penting ronde perawatan itu. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa materi terkait ronde perawatan. Untuk sesi selanjutnya saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan sebagai sesi diskusi saya untuk kita bahas. Adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait masalah ronde perawatan ini? Silakan. Jika ada yang bertanya boleh. Saya Pak. Saya mau bertanya Pak. Oke, baik. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa antusias di dalam tim untuk aktif dalam ronde keperawatan ini? Oke, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa antusias dalam tim untuk melaksanakan ronde keperawatan? Iya. Nah, ini pertanyaannya sangat konkret sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan kasus di lapangan itu ronde keperawatan itu malah jarang dilakukan. Kenapa jarang dilakukan? Ini yang beberapa rumah sakit yang kemarin kita ada
manajemen ya, jasa manajemen itu masalahnya di ronde. Yang pertama adalah waktu yang membuat mereka itu terbatas. Kemudian SDM-nya, kemudian yang juga ada dasarnya menganggap itu tidak penting. Bagaimana tidak penting? Ya kalau bisa dibahas di nasional, kenapa harus ke pasien itu? Supaya lebih cepat aja alasannya. Jadi teman-teman, semua bahwa bagaimana cara menumbuhkan itu. Sebenarnya tanggung jawab itu ada pada pimpinan ruangan itu sendiri, yaitu bertumpu pada kepala ruangan. Bagaimana kepala ruangan itu sendiri memberikan kewajiban bahwa ronde keperawatan itu wajib dilaksanakan, tidak ada kecuali. Nah, dan itu letak kontrolnya itu ada pada kepala ruangan dan ketua tim di ruangan. Yaitu dia gunakan dalam tim. Jadi perlu supervisi yang supervisi yang lebih kuat, ya. Apakah benar kontrol daripada ruangan, misalnya bukti-bukti dokumentasi, ya, mana sekarang kan sudah mudah untuk membuktikan bahwa kegiatan dilakukan, mana bukti yang dilakukan, ada foto, ada. Oh, nggak hanya foto aja, tapi foto itu yang ada captionnya doang, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, ya, timnya apa, pasiennya siapa, bisa dinarasikan di aplikasi tersebut. Ya. Menumbuhkan rasa keinginan itu juga melalui tadi adanya punishment. Jadi kepala ruangan juga harus memberikan punishment kepada denda bagi si perawatnya yang tidak mematuhi aturan daripada ruangan tersebut. Yaitu seperti itu trik-triknya yang harus dilakukan oleh kepala ruangan itu sendiri, supaya terkadang kalau secara lahiriah ya kita harus merasakan memiliki terhadap pasien tadi, bahwa pasien itu adalah orang yang harus kita layani secara maksimal. Kemudian lagi pertanyaannya? Oke. Baik, bisa. Silakan. Pak, bagaimana cara kami untuk menentukan pasien yang layak dibahas dalam ronde? Menentukan pasien yang layak untuk dijadikan pasien dalam ronde keperawatan. Nah, sebenarnya dalam ronde itu semua pasien itu harus dilakukan, harus dirondekan secara ronde seperti itu. Tapi terkadang ada hal-hal yang diuji, hal-hal urgent yang harus didahulukan. Ini pertanyaannya seperti itu. Pasien yang bagaimana yang harus dilakukan rondenya itu. Ya, pasien yang harus dilakukan ronde itu adalah pasien yang memang secara perkembangan itu tidak ada perkembangan dia dalam perawatan. Udah 3 hari, berapa hari tidak ada perubahan. Ya. Kemudian pasien yang memang memiliki keluhan itu ya berkala. Misalnya tadi dia bilang dia berdiri malam tidak bisa tidur, setiap malam bisa tidur. Itu kan menjadi permasalahan itu. Bagaimana di ronde itu kita hadir untuk memberikan solusi supaya pasien malam ini tidur. Kalau pasien tidak tidur, istirahat maksimal, otomatis obat yang dia minum, obat yang pengobatan itu tidak akan maksimal. Karena layaknya pemulihan itu berjalan maksimal ketika malam istirahat. Contohnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memilah pasien yang untuk wilayah ronde? Sebenarnya ronde itu semua pasien yang harus kita ronde. Karena kalau tidak ronde kita juga tidak tahu permasalahan yang apakah manfaat. Jadi ronde itu sendiri, kalau ingin pertanyaan diubah mungkin tadi yang mana yang mau didahulukan ya dengan kondisi pasien yang memiliki kendala ataupun keluhan itu dia secara berkala belum hilang sebenarnya. Itu yang mungkin bisa kita jabarin ya. Jadi prioritas kalau itu. Contoh satu ruangan itu ada 5 bed misalnya. 5 bed itu kita ronde. Tapi begitu ronde ada bed satu itu dia pasiennya itu banyak keluhannya misalnya. Banyak keluhannya. Udah 3 hari dirawat tidak ada perkembangannya. Kita kan harus mencari solusi bagaimana memberikan penanganan pada pasien tersebut. Itu saya tadi mungkin mana yang lebih harus didahulukan, kondisi pasien yang mana yang lebih didahulukan untuk di ronde ini. Ya bagus pertanyaannya. Harapannya materi kita hari ini tentang perawatan itu memberikan gambaran bagi teman-teman semua, teman perawat ke depan, apalagi di mati ke depan kalian akan mengikuti profesional, jadi akan melewati fase tersebut. Kemudian fase manajemen perawatan itu akan kalian jalani secara mandiri di rumah sakit, ya menjadi
agen perubahan nanti terkait ruang-ruangan yang mungkin belum secara maksimal menerapkan ronde-ronde kekuatan. Baik, sampai di sini materi saya pada pagi hari ini tentang ronde kekuatan. Semoga materi hari ini bisa dipahami, kemudian nanti bisa dijawab ke ujian akhir semester. Ya. Dan tentunya materi ini akan menjadi pedoman kalian ketika kalian bekerja di rumah sakit nanti. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas audiensinya, atas kehadiran kalian semua. Jangan lupa absensinya. Sampai di sini saja kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.